Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, selamat mendengarkan ya. Tadi tuh sebenarnya aku mau buat podcast tentang isu-isu yang terkini gitu kan. Cuman itu bisa dibahas nanti setelah podcast ini. Dan mau aku sampaikan kepada teman-teman, ada hal penting juga sih sebenarnya, khususnya buat anak-anak pondok yang mana pembahasan ini insya Allah ya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ada salah satu member atau anggota di komunitas aku bercerita bahwa tinggal di pondok itu banyak banget rintangannya, katanya gitu. Terus gak betah, kemudian males juga tinggal di pondok, atau kan biasanya hafalan terus banyak banget, gak kuat hafalannya, terus ketat gitu kan di pondok, peraturannya ketat dan berbagai macam peraturan-peraturan yang ada di pondok, sehingga member aku nih cerita bahwa nggak betah di pondok, kayak tertekan, terus pengen pindah dari pondok, pengen keluar dari pondok. Tapi orang tuanya tetap mendukung, orang tuanya seneng banget anaknya nih di pondok, tinggal di pondok. Nah sebenarnya ketika kita lihat pertama dari sudut pandang orang tua, mengapa orang tua menginginkan anaknya itu masuk ke dalam pondok pesantren? Karena pondok pesantren itu sebenarnya tempat, menurut aku ya, tempat yang paling ternyaman, yang mana 24 jam itu benar-benar Masya Allah kegiatannya itu full dan diaturnya itu ya seperti dalam hal pembelajaran lah ya, itu Masya Allah diatur. Kemudian kita gak bakal membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu selama di pondok pesantren, karena di sana ya udah ada guru-guru kita, kemudian ada pengurus-pengurus di pondok pesantren ya, dan insya Allah kegiatan kita itu selama di pondok pesantren insya Allah itu kegiatan yang bermanfaat. Misalnya belajar, sekolah, ngaji, atau ya pembelajaran lain ya. Dan Masya Allah sebenarnya ada aja godaan yang datang kepada santri. Biasanya ya entah santriwan atau santriawati yang mondok di pondok pesantren tuh banyak sekali godaannya gitu. Apalagi kalau orang yang baru mondok, baru masuk ke pondok pesantren, baru seminggu atau berapa bulan itu gak betah dan keluar, banyak banget. Dan bahkan aku juga pernah merasakan ya, waktu awal-awal masuk ke pondok pesantren itu memang awalnya kemauan orang tua, bukan kemauan diri sendiri, karena memang gak paham dulu pondok pesantren tuh kayak gimana gitu kan, tempat untuk ya belajar, taunya untuk belajar aja, tapi nggak tahu pembelajarannya seperti apa. Dan waktu aku mondok baru-baru ya tinggal di pondok pesantren, ada teman aku banyak juga ya yang baru seminggu udah keluar nggak betah, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak betah, dan bahkan banyak banget yang keluar, yang pindah karena nggak betah. Tapi orang-orang yang Masya Allah yang sampai lulus ya, dari awal mereka masuk sekolah atau mondok di pesantren sampai lulus, sampai selesai, itu betah dan sebenarnya diacungin jempol sih, keren banget. Karena gak semua orang bisa betah di pondok pesantren dengan berbagai macam peraturan, yang mana peraturan itu harus ditaati. Kadang kalau pondok pesantren yang peraturannya ketat itu biasanya itu bisa menekankan anak-anak, menekankan santri-santrinya. Tapi sebenarnya bukan untuk menekankan juga, tapi untuk melatih diri kita supaya kita itu disiplin dalam segala hal. Dan
dari cerita si member ini dari komunitas aku, dia itu pengennya pengen keluar dari pesantren aja gitu. Padahal itu bukan jalan singkat, bukan solusinya. Dan setelah itu aku kasih masukan, aku kasih solusi, terus dipertimbangkan lagi gitu kan. Sehingga dia bisa mempertimbangkan bahwa jangan sampai mengambil jalan pintas. Karena yang aku sendiri rasain memang banyak banget godaannya. Bahkan dulu aku pernah gak betah juga, pernah nangis di pondok, pernah, apalagi waktu awal-awal masuk di pesantren, nangis mulu, ya Allah, apa mungkin karena perempuan kali ya, jadi kayaknya apa-apa nangis, gak betah, kangen sama orang tua dan sebagainya. Terus waktu liburan dari pondok kita pulang ke rumah, lumayan kan, seminggu 2 minggu liburan itu bisa menyempatkan waktu lah di rumah, ya kayak main, jalan-jalan, ketemu teman, ketemu saudara, silaturahmi, ya itu di momen tersebut ya dimanfaatin. Tapi setelah waktu hari H nih mau ke pondok lagi, males, terus rasanya nggak mau ke pondok, berat banget gitu untuk balik ke pondok. Dan aku juga pernah ngerasain sampai nangis, sampai nggak mau balik ke pondok, terus orang tua nyuruh aku ke pondok lagi gitu kan, sampai kalau dibilang tuh lucu juga sih kalau cerita-cerita dulu kan. Tapi ini sebagai momen kesan bahwa yang orang yang mondok di pesantren itu apalagi sampai lulus itu udah keren banget karena udah betah. Dan sebenarnya gini ya, biasanya orang-orang atau masyarakat mengenal kita yang udah dulunya mondok sampai lulus, memandang kita tuh perfect. Jadi bisa dalam segala hal, misalnya bisa ceramah, kemudian bisa baca doa, bisa ngaji, bisa ngajar ngaji, bisa jadi pemimpin, dan macam-macam lah ya. Biasanya tuh masyarakat tuh memandang kita perfect. Padahal sebenarnya nggak semua orang yang lulus dari pesantren itu bisa mengembangkan ilmunya. Bahkan faktanya yang pernah aku lihat itu bahkan benar-benar terjadi, orang yang mondok pesantren itu yang lulus, misalnya dia 6 tahun mondok pesantren, bahkan lebih dari 6 tahun, atau bahkan cuma 3 tahun pondok pesantren, ada kok yang setelah lulus dari pesantren nggak mengamalkan ilmunya, jadi kayak orang biasa aja gitu kan. Dari penampilannya pun justru nggak mencerminkan anak pesantren, bahkan dari tutur katanya, dari perbuatannya, atau ilmunya pun tidak mengamalkan gitu. Jadi memang nggak semua anak yang dari pondok pesantren itu perfect. Tapi kita sebenarnya harus berpikir bahwa kalau kita udah mondok, kita udah lulus, kalau kita mau misalnya mengamalkan ilmu kita, ya harus diamalkan dengan baik. Ataupun kita nggak boleh membuat kegaduhan atau mencerminkan perilaku yang buruk. Misalnya dari tutur kata kita yang kasar, yang nggak baik, dari penampilan kita yang memang jauh banget, dulunya kita di pondok pakaiannya syar'i, kemudian setelah lulus pondok tidak syar'i, bahkan sampai pakaiannya ketat atau terbuka, nauzubillah. Dan tanamkan rasa malu kepada diri kita bahwa setelah kita lulus dari pondok, kita sebisa mungkin ya harus bisa mengamalkan ilmu kita. Ya walaupun memang kita nggak bisa perfect ya, tapi setidaknya kita bisa mengamalkan kepada orang-orang, kepada masyarakat, atau minimal ya misalnya ngajar ngaji lah ya, itu minimal sih kalau menurut aku. Tapi ya terserah teman-teman mau kayak gimana ngamalin ilmunya. Jangan sampai ketika kita lulus dari pondok kita tidak mengamalkan ilmu kita, malah kita jadi kayak yang macan. Tau gak sih kalau macan itu kalau dikurung kan dia nggak bisa apa-apa ya, tapi kalau dia dilepas dia bakal lari kemanapun itu gitu. Jadi bakal kayak kita, bakal melakukan gaya yang memang gaya luar lah, kayak Al-Barat, banyak yang kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita harus betah juga ya, harus betah di pondok. Dan insya Allah orang yang mondok itu insya Allah jaga, Allah selalu lindungi.
Tapi memang dari diri kita pun harus ada tekad kemauan, yang mana kita harus niat sungguh-sungguh untuk belajar. Karena ada orang tua kita yang menunggu kita untuk sukses, untuk berhasil. Jadi mungkin ini sharing juga ya, sekalian kayak nasihat sedikit supaya kita lebih semangat lagi nih menuntut ilmu dah. Buat teman-teman yang masih mondok tapi mendengarkan podcast ini, atau lagi pulang dari pondoknya kemudian tiba-tiba buka YouTube dengar podcast ini, insyaallah semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang udah alumni pondok nih, semoga bisa mengamalkan ilmunya ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast aku kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum, see you next time.